tutup ininya. Ketika membahas huruf ain, ibarat ya tidak terlalu mengalir dengan deras ya, seperti itu. Intinya masih bisa dialirkan suaranya. Kok nggak ada breakout rapat? Kok nggak ada breakout roomnya sih? Gabung kelasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang di Zoom, kayaknya nyusul aja. Sampai tadi di bab yang kedua ya, bab yang kedua dari konten. Adapun kalau secara materi itu bab yang pertama, nun sakinah dan tanwin. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab mim sakinah. Bukan mim sakinah. Mim dan nun bertasydid serta mim sakinah. Dua pembahasan. Mim dan nun bertasydid serta mim sakinah. An-Nazim mengatakan babu ahkamil mimi wa nunil musyaddadataini wal mimis sakinah. Babu ahkamil mimi wa nunil musyaddadatain. Bab yang menjelaskan persoalan mengenai hukum-hukum mim dan nun bertasydid, wal mimis sakinah, dan juga mim yang sukun. An-Nazim mengatakan pada bait yang ke-10, wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Maka para ulama telah mewajibkan untuk menggunnahkan huruf mim dan nun selamanya apabila keduanya ditasydidkan. Maksudnya adalah dengan gunnah yang sempurna. Wajib membaca dengan gunnah yang sempurna ketika nun dan mim bertasydid. Dan yang penting untuk dipahami adalah bahwa nun dan mim bertasydid itu mengalami keadaan gunnah yang paling sempurna, bukan berarti ketika selain tidak bertasydid gunnahnya tidak ada, melainkan kadarnya saja yang berkurang. Begitu. Oleh karena itu para ulama membagi tingkatan gunnah yang terdapat pada mim dan nun bertasydid. Di antaranya adalah pendapat Syekh Iman Suwaid, di mana beliau mengatakan bahwa gunnah itu terbagi pada 4 tingkatan. Yang pertama akmal matakun, ini ketika mim dan nun bertasydid dan juga idgham bi gunnah. Kemudian gunnah kamilah terjadi pada ikhfa dan qalb. Gunnah naqisah yaitu pada idhar. Kemudian angkos matakun terjadi pada saat nun dan mim berharokat. Itu penjelasan dari Syekh Iman Suwaid. Adapun menurut Syekh Utsman Murad, maka gunnah itu terbagi menjadi 2 saja. Di sini beliau mengatakan musyaddadani tsumma mudghamani wa mukhfayani tsumma mudharani. Kemudian beliau melanjutkan kamilatun lada salasatil uwal. 3 jenis gunnah yang pertama semuanya kamilah. Apa saja? Tasydid, idgham, ikhfa. Itu semuanya kamilah. Naqisatun fir rabi'il ladzi fadal. Sisanya adalah gunnah naqisah. Jadi cuma 2. Kalau Syekh Utsman Murad cuma 2, gunnah kamilah, gunnah naqisah. Begitu. Adapun Syekh Iman Suwaid ada 4. Terus yang diamalkan yang mana? Yang diamalkan kebanyakan ulama hari ini adalah menggabungkan kedua pendapat ini. Jadi untuk yang bertasydid, idgham bi gunnah dan ikhfa qalb, nah ini kebanyakan ikut kepada pendapatnya Syekh
Utsman Murad. Saya ubah warnanya biar lebih jelas. Ini ikut pendapatnya Syekh Utsman Murad begitu. Sedangkan idhar ikut pendapatnya Syekh Aiman Suwaid. Dan yang berharokat, idhar dan berharokat ikut pendapatnya Syekh Aiman Suwaid begitu ya. Yang idhar dan yang berharokat ikut pendapatnya Syekh Aiman Suwaid. Seperti itu. Demikian. Jadi yang idgham yang bertasydid idgham biguna ikhfa qalb ikut pendapatnya Syekh Utsman Murad. Sebetulnya kalau yang ini gunnah naqisah sama sih dua-duanya ya, gunnah naqisah. Tidak ada perbedaan ini. Gunnah naqisah. Tidak ada perbedaan. Gunnah naqisah. Yang idhar sepakat keduanya gunnahnya gunnah naqisah. Begitu. Ini pendapat yang lain, ada yang versi 5 tingkatan, ada yang versi 6 tingkatan, tapi mereka sendiri tidak menjelaskan sebenarnya tingkatannya tingkatan apa. Gitu ya. Jadi ada versi 5 tingkatan, ada versi 6 tingkatan. Bertasydid, idgham kamil biguna, idgham nisbiguna, ikhfa qalb, idhar berharakat. Cuma enggak dijelaskan tingkatannya ini apanya. Begitu. Apakah aliran suaranya? Apakah panjangnya enggak dijelasin. Kalau Syekh Aiman Suwaid kan ngejelasin. Ini maksudnya akmal matakun itu lebih panjang sedikit dibandingkan gunnah kamilah. Dan Syekh Utsman Murad kenapa disebut gunnah kamilah semuanya? Karena sama kadar panjangnya. Begitu. Baik. Kadar panjang gunnah. Nah, di sini berkaitan dengan kadar panjang gunnah, maka menurut Syekh Aiman Suwaid bahwa kadar panjang gunnah mengikuti tingkatan yang tadi telah dijelaskan. Begitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa tingkatan kadar gunnah itu bisa dibaca 1 harokat saja. Ada yang juga mengatakan dibaca 2 harokat. Ada juga yang mengatakan di antara 1 dan 2 harokat. Kalau Syekh Aiman Suwaid mengatakan bahwa untuk yang nun mim bertasydid, idgham bi gunnah itu mesti dibaca lebih panjang daripada yang ikhfa dan qalb. Seperti itu. Adapun kebanyakan ulama seperti ini ya. Semuanya dibaca gunnah kamilah 2 harokat, mau dia nun mim bertasydid, idgham kamil bi gunnah, idgham naqis gunnah, ikhfa qalb, ini semuanya sama, panjangnya 2 harokat. Gunnah kamilah, sini kita tulis ditahan 2 harokat. Contoh, innal insan, inna al insan, man nasha miwal minkum ambihum, ditahan 2 harokat. Gunnah naqisah bagaimana? Gunnah naqisah 1 harokat mengikuti sifat bainiyahnya. An'amta, yang angkos sekilas saja ketika suara konsonannya dibunyikan. Ar-Rahmani, ni, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Maka di sini ada pendapat dari Imam Al-Fasi yang mengatakan bahwa wa kana ba'du syuyukhina, bahwa sebagian guru-guru kami, syuyukhina panjang ya. Ba'du syuyukhina, salah. Wa kana ba'du syuyukhina yubalighu fi bayaniha wa ba'duhum yaktafi bil yasir minha wa khairul umuri awsatuha. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama adalah yang berlebihan, yubaligh, mubalaghah, itu maknanya 2 harokat. Ya, 2 harokat. Kemudian wa ba'duhum yaktafi bil yasir, tapi sebagian ulama di zaman dulu yaktafi bil yasir, maknanya apa? Cukup dengan 1 harokat saja. Jadi yang penting itu ada gunnahnya, katanya begitu. Wa khairul umuri awsatuha. Coba beliau mengatakan yang pertengahan yang lebih bagus. Lebih dari 1 harokat, kurang dari 2 harokat. Kalau kita gambarkan kayak bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari yang pernah diperdengarkan nih kalau nggak salah ya. Bacaan itu lebih dari 1 harokat, kurang dari 2 harokat. Makanya Dr. Ali Al-Ghamidi mengatakan kesimpulan mengenai persoalan gunnah, man ballagha miqdaral ghunnati harakataini laisa bi kharjin anis sabilil tiba.
kalau ada orang yang baca gunnah sampai 2 harokat, maka tidak keluar dari sunnah. Tidak keluar dari sunnah yang 2 harokat. Wa amma man zada fi miqdaril gunnati ziyadatan zahirah. Tapi kalau dia bacanya itu benar-benar nambah lebih dari itu, lebih panjang lagi, kama huwa halu fariqin qad najama fi zamanina, sebagaimana orang-orang yang bermunculan di zaman sekarang, yaqra'u wa yuqri, baca dan mengajar bid'fil harokat ini, bahkan sampai 2 kali lipat dari harokat, au qaribin minhu, atau dekat daripada lebih dari 2 harokat tadi, fadzalika kharijun an madhabil a'immatil mutaqaddimin, maka itu telah keluar dari madhabnya para imam terdahulu, wal mutaakhirin, dan juga pendapat ulama belakangan, salikun sabil mutadiin, bahkan telah mengikuti jalannya para ahli bid'ah, kata Dr. Ali Al-Ghamidi. Wallahu a'lam bissawab. Praktik yang lebih mendekati nas para ulama mutaqaddimin sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ali Al-Ghamidi tadi, tampak bagi kami dan begitu terasa dari lantunan Al-Quran dibacakan diantaranya oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Wallahu a'lam. Itu sepertinya yang paling mendekati cara kesimpulannya Dr. Ali Al-Ghamidi. Lebih dari 1 harokat, tapi kurang dari 2 harokat. Begitu. Tapi kalau misalnya antum baca 2 harokat pun itu masih oke, ya, sebagaimana tadi disampaikan, nggak masalah. Yang penting jangan sampai lebih dari 2 harokat, apalagi 2 kali dari 2 harokat. Banyak orang baca begitu, tidak tepat. Peringatan bahwa ketika di tengah maupun di akhir, gunnah itu selalu sama. Malikin nas, hunna libasul lakum, fi kulli ummah, thumma tabu. Dan ketika dia di akhir sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jangan ditinggalkan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Begitu. Berhati-hatilah berlebihan terhadap gunnah karena terpengaruh dengan melodi dan irama tertentu. Karena mendahulukan irama daripada kaidah tajwid merupakan perbuatan yang tercela. Mendahulukan melodi atau irama daripada tajwid adalah perbuatan yang tercela. Berikutnya, berhati-hatilah terhadap isba'. Sudah kita bahas. Baik, ini berkaitan dengan nun dan mim bertasydid. Bagaimana dengan mim sakinah? Maka An-Nazim mengatakan dalam baitnya, bait yang ke berapa? Bait yang ke-11. Kalau ini apa ini? Tufatul Atfal. Bait yang ke-11 beliau mengatakan wal mimu in taskun ladal batuh tafa nahwa tasim billahi talqa syarafa. Maka huruf mim ketika sukun bertemu dengan ba, tuhtafa diikhfakan. Nahwu tasim billah. Maka huruf mim apabila dalam keadaan sukun dan setelah terdapat huruf ba, ia mesti dibaca dengan samar seperti saat mengucapkan kalimat i'tasim billah. I'tasim billah. Maka engkau akan meraih kemuliaan. Talqa syarafa. Jangan maka kebanyakan maka. Sehingga engkau akan meraih kemuliaan dengan mengamalkan. Hukum mim sakinah yang pertama adalah ikhfa, yaitu ketika bertemu dengan ba. Dan hukum ini lebih khusus disebut dengan ikhfa syafawi. Namanya ikhfa syafawi. Konsonannya. Menurut para ulama ahli qiraah. Sebagaimana telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan ikhfa itu ada 3 poin. Di antara sifat idhar dan idgham, arin anit tasydid, ma baqail gunnah fil harfil awal atau ma gunnah kamilah.
Sebetulnya di sini para ulama berbeda pendapat. Maka kami sampaikan yang pertama, para ulama berbeda pendapat sebagaimana perkataan kalau Imam Ibnu Jazari, wal mimu ing taskun wa akhfiyan al mim ing taskun bi gunatin ladabain alal mukhtari min ahlil adab. Nah, alal mukhtar di sini adalah maksudnya pendapat yang terpilih, berarti ada pendapat yang tidak terpilih. Di sini sebagaimana perkataan dari Al-Imam Jazari, atsani al-ikhfa'u indal ba, yaitu mengikhfakan mim ketika bertemu dengan ba, ala makhtarahul hafiz Abu Amrin ad-Dani, yaitu sebagaimana dipilih oleh Al-Imam Abu Amr ad-Dani wa ghairuhu minal muhaqqiqin, dan juga dari para ulama muhaqqiqin. Wa dzalika madhhabu Abi Bakar ibn Mujahid wa ghairihi wa huwa alladhi alaihi ahlul adai bi Misri wa Syam wal Andalus wasairil biladil gharbiyah. Jadi sebetulnya yang ikhfa ini kebanyakan yang mengamalkannya ulama Maghrib. Ulama Maghrib, Gharbiyah, Andalus dan Eropa di zamannya, ya. Adapun pendapat yang di timur, ya, di timur itu justru bukan ikhfa zaman dulu. Maka di situ disampaikan wa qad dhahaba jama'atun ka Abil Hasan Ahmad ibnil Munadi wa ghairihi ila idhariha indaha idharan taman wa huna ikhtiyaru Maki al-Qaisi, pilihannya Imam Maki bin Abi Thalib, wa huwa alladhi alaihi ahlul adab bil Iraq, di Irak di zaman dulu. Irak itu idhar berarti, wasairil biladi syarqiyah, dan juga wilayah-wilayah timur, Hijaz, Syam, berarti rata-rata dulu idhar. Bahkan wahaka Ahmad bin Yaqub At-Taib ijma' al-Qur'ani. Bahkan kata Imam At-Taib, para ulama sepakat idhar katanya. Bukan ikhfa justru. Qultu. Nah, berarti sangat yakin. Pilihanku wal wajhani sahihan. Dua-duanya sahih. Ma'khudhun bihima, boleh diamalkan. Illa, kecuali kata beliau annal ikhfa'a aula. Tapi kata beliau ikhfa' lebih utama. Apa alasan beliau ikhfa' lebih utama? Lil ijma'i ala ikhfahya indal qalb, karena para ulama sepakat mengikhfakan mim iqlab. Coba di sini fihin nazar, nggak tepat. Ibnu Jazari kurang tepat di sini. Kenapa? Karena ternyata Imam Maki ikhfa mim qalb pun diidharkan, bukan diikhfakan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Makanya di sini saya sampaikan apa yang disampaikan Ibnu Jazari adalah bahwa telah terjadi ijma untuk baca ikhfa pada qalb. Namun klaim ijma ini butuh diulang. Kenapa? Karena Imam Maki al-Qaisi dalam Ariyah mengatakan al-khamis anahuma yang qalibani miman idza laqiyat huma baun ila qawlihi fala budda min izhariha. Kata Imam Maki, mesti diizharkan, bukan di ikhfa. Jadi enggak ada kesepakatan ikhfa imam iqlab itu, enggak ada kesepakatan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cara mengucapkan ikhfa syafa'i bagaimana? Maka ada dua pendapat. Yang pertama adalah dengan intibakus syafatain, yang kedua bitarkil furjah sebagaimana tadi disampaikan pada bab iqlab. Begitu. Dan ini adalah cara yang diamalkan, yaitu dengan merapatkan kedua bibir dengan lunak. Contoh, tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalimat i'tasim billah ini bukan lafaz Al-Qur'an. Beliau mencontohkan sebagai contoh saja, tapi dia bukan lafaz Al-Qur'an. Kalau beliau mengatakan nahu tasim billahi, seperti saat engkau mengucapkan i'tasim billah, tapi bukan lafaz Al-Qur'an itu. Adapun contoh dalam Al-Qur'an di antaranya adalah di sini misalnya tarmihim bihijaratin min sijil falamma anba'ahum bi asma, atau misalnya alaihim bi khailik, atau misalnya ma lahum bih, dan yang lain sebagainya. Baik. Ya. Kurang satu harokat, enggak ada kurang satu harokat. Tidak lebih dari 2 harokat. Bagaimana sih? Begini, nih perhatikan ya masalah gunah nih. Jadi ada perkataan dari Imam Fasi. Imam Al-Fasi bilang bahwa guru-guru di zaman beliau ada 3 pendapat.
Imam Al-Fasi itu tahun abad ke-7. Tuh, abad ke-7 Imam Al-Fasi ya. Beliau mengatakan ada 3 pendapat. Pertama, yubaligh, mubalaghah. Gunah mubalaghah. Coba beliau nggak nyebutin kadarnya, mubalaghah aja pertama. Yang kedua yasir. Yang ketiga pertengahan. Mubalaghah, yasir, pertengahan. Kemudian dijelaskan oleh Dr. Al-Ghamidi, maka man balagha miqdarul gunati harakatain. Mubalaghah itu apa? 2 harokat. 2 harokat. Maka kalau ada orang yang baca gunah 2 harokat, laisa bi kharijin anis sabilil tiba. Enggak keluar dari sunnah. Kenapa? Karena diamalkan juga tafsiran atas perkataan Imam Al-Fasi tadi. Begitu. Adapun penjelasan sebelumnya bisa antum lihat di kitab beliau Al-Lahan fil Qiraatil Qur'anil Karim. Masalah ini. Jadi maknanya itu di sana adalah 2 harokat, 1 harokat atau di antara 1 dan 2 harokat. Maka beliau di sini kemudian mengambil kesimpulan, Dr. Ali Al-Ghamidi, siapa saja yang baca 2 harokat masih aman. Tapi kalau udah lebih dari itu nggak aman. Kenapa? Karena ternyata kata Imam Al-Fasi cuma pilihannya mubalaghah atau kurang dari mubalaghah. Berapa mubalaghah itu? Menurut penelitian para ulama 2 harokat, itulah mubalaghah. Dan gak ada yang lebih dari itu. Imam Al-Fasi bilang mubalaghah atau yasir. Yasir itu apa? Ya secukupnya. Maksudnya secukupnya bagaimana? Kebanyakan ulama menilai makna secukupnya itu sama dengan tasydid biasa. Nggak ada tambahan lebih panjang. Gunah itu ya di sini, bukan dipanjangin. Cuma kata Imam Al-Fasi, yang lebih baik itu pertengahan. Maksudnya bagaimana? Tambah, tapi jangan sampai mubalaghah. Begitu, ya. Ditambah ausat berarti. Ausat, pertengahan. Begitu. Maka kesimpulan Dr. Ali Al-Ghamidi, kalau misalnya kita mau mubalaghah, itu maksimal 2 harokat. Yang paling banyak, nggak bisa. Jangan sampai lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu tidak ada penjelasan dari para ulama zaman dulu, penjelasan ulama zaman sekarang bahkan dia bikin cara yang baru. Begitu. Pertengahan, bukan pertengahan. Kalau Syekh Mahmud Al-Husari yang pertengahan. Pertengahan. Dia lebih dari 1 harokat, tapi kurang dari 2 harokat. Itu pertengahan. Lebih dari 1 harokat. Mubalaghah. Jadi ya kalau misalnya kita baca 2 harokat itu istilahnya mubalaghah ulama zaman dulu. Kalau kita nggak nambah dari 1 harokat itu namanya yasir. Atau namanya dikit banget, yasir. Ada pertengahan di antara itu. Ausatuha. Pertengahan itu apa? Lebih dari 1 harokat, tapi kurang dari 2 harokat. Nah itu yang dikuatkan oleh Syekh Ali Al-Ghamidi. Kayak gimana sih yang begitu? Ah, kalau kita pengen tahu prakteknya, bisa dengerin Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Antum coba hitung, gak nyampe 2 harokat. Kayak 1,5 lah gitu ya. Kita baru ngitung udah diangkat gitu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Itu yang ausatuha, yang pertengahan. Demikian. Menanyakan kembali, dipersilakan. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Bagian berikutnya. Bait ke-12. Wadghim ma'al ghunnati 'inda mithliha wadhhir lada batil hurufi kulliha. Idghamkanlah. Di sini idghamkanlah disertai ghunnah. Hah? Ada orang yang bingung, kok bab mim ada idgham bi ghunnah? Kadang-kadang ada kayak gitu. Kan idgham bi ghunnah itu jadi bab nun katanya gitu ya. Padahal semua idgham ketika dibaca dengan ghunnah ya idgham bi ghunnah. Mau dia di nun, mau dia di lam, mau dia di mim sama saja. Maka di sini mim bertemu dengan mim, inda mithliha, mim bertemu dengan mim, idghamnya idgham bi ghunnah. Idghamnya idgham bi ghunnah. Begitu. Kenapa? Karena dibaca dengan menyempurnakan ghunnahnya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama bahwa ketika ada 2 huruf yang bertemu dan hurufnya sama maka langsung otomatis diidghamkan, yaitu huruf pertamanya dihilangkan suaranya, huruf keduanya ditasydidkan. Contohnya apa? Misalnya di sini contoh lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Atau misalnya bihimma. Misalnya contoh yang lain mana di sini? Amman assas. Amman assas. Begitu. Baik.
Tanda bacanya tasydid sudah disampaikan. Ini sudah paham semua. Bedanya kalau di mushaf Indonesia ada tanda sukunnya. Nah ini kalau mushaf Indonesia begini tanda bacanya. Jadi mimnya tetap ada tanda sukun. Itulah perbedaan tanda baca mushaf Indonesia dan mushaf Madinah untuk bab idgham. Bagian terakhir adalah al-idharus syafawi. Dalam hukum mim sakinah yang ketiga adalah al-idharus syafawi. Beliau mengatakan wadhhir lada baqil hurufi kulliha. Maka idharkanlah huruf mim ketika bertemu selain atau sisa hurufnya. Yaitu dengan membaca tanpa ada tambahan ataupun pengurangan pada sifat huruf mim. Begitu. Di sini kalau kita bandingkan antara tanda baca mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah, maka terdapat perbedaan. Di mana perbedaannya pada mushaf Indonesia, ikhfa dengan idhar itu tanda bacanya sama. Nah, di sini ada tanda baca sukun, di sini ada tanda baca sukun. Mushaf standar Indonesia, MSI ya, saya pakai aja. Mushaf standar Indonesia, bukan RI. Indonesia, nama resminya begitu. Nama resminya MSI. Bukan Republik, bukan. MSI aja. Mushaf Madinah, kalau ikhfa bisa kita lihat di sini tidak ada sukun. Ya, tidak ada sukun. Sedangkan kalau idhar ada tanda sukunnya. Begitu. Itu perbedaannya mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Atau istilah yang lainnya selain mushaf Madinah juga mushaf Malik Fahd. Karena diterbitkan oleh Mujamah Malik Fahd. Mushaf Malik Fahd. Peringatan wahris 'alal idhari 'indal fa'i. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengidharkan huruf mim ketika bertemu dengan fa. Wal wawi wahdhar da'iyal ikhfa'i. Kenapa mesti bersungguh-sungguh? Karena khawatir jadi ikhfa atau bahkan idgham. Kenapa? Karena dekat makhrajnya. Contohnya bagaimana? Misalnya contohnya ketika membaca hum fiha atau alaihim walad. Di sini misalnya alaihim walad, alaihim walad, atau misalnya alaikum fima, atau misalnya kaidahum fi, dan seterusnya. Alaihim sam'uhum wa absaruhum ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maka di sini semuanya mesti dibaca dengan jelas. Mimnya jangan sampai maju atau terjatuh kepada ikhfa, apalagi idgham. Begitu. Wallahu a'lam. Sisanya insyaallah sudah paham semuanya. Ada yang tanyakan bab mim, silakan apabila tanyakan di bab mim. Apabila tidak kita lanjutkan ke jenis-jenis idgham. An-Nazim mengatakan babul idgham. Di sini jenis-jenis idgham. Babul idgham. Kita langsung saja ke matan lah ya biar cepat. Mana matannya? Bait ke-14. Beliau mengatakan idghamu kulli sakinin qad wajaba. Maka mengidghamkan huruf sukun, maka itu hukumnya wajib. Mengidghamkan huruf sukun itu hukumnya wajib fi mithlihi, kalau bertemu huruf semisalnya, ka qaulihi, sebagaimana perkataannya atau sebagaimana lafaz idzahaba. Idzahaba, maka tidak boleh kita baca idzahaba, harus langsung idzahaba. Idzahaba.
Begitu. Ini namanya al-idgham mutamathilain. Bagaimana kalau dua-duanya berharokat? Maka di situ ada rincian. Ini maksudnya kalau huruf pertamanya sukun dan yang keduanya berharokat. Maka semuanya wajib diidghamkan. Contoh, balla tukrimun wa qad dakhalu yudrikum yukrihun dan seterusnya. Dan kita juga sudah bahas di sana ada pengecualian bagi huruf mad dan juga huruf ha sakat. Tapi di situ bukan pengecualian sebenarnya ya. Karena enggak benar-benar seperti itu. An-Nazim mengatakan, di sini beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan di sini. Mana? Kalimatnya waqis ala hadza siwa wa wintala dhamman wa ya'in ba'da kasrin yujtala. Waqis, maka analogikanlah. Maksudnya analogikan apa? Pokoknya semua pertemuan yang sama kayak idzahaba, huruf yang sama itu semuanya seperti idzahaba, wajib idgham. Siwa kecuali wawin, kecuali huruf waw tala dhamman. Kecuali huruf waw tala dhamman yang mengikuti dhammah. Maksudnya huruf waw yang berada setelah mad. Waw yang berada setelah dhammah. Wa ya'in ba'da kasrin yujtala, dan juga huruf ya yang berada setelah mad ya. Begitu maksudnya. Ya. Maka jangan dibaca idgham. Kenapa nggak boleh dibaca idgham? Karena hakikatnya mereka huruf yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah sebagaimana disebutkan dalam matan. Beliau mengatakan fi yaum liyain min nahwi fi yaumin liyain adharu. Maka seperti pada kata fi yaum, jangan dibaca fi yaum. Fi yaum. Jangan dibaca fi yaum. Begitu. Kemudian beliau juga mengatakan wal wawi min nahwis biru wasabiru. Demikian pula pertemuan dhammah dengan waw seperti kata isbiru wasabiru. Maka jangan sampai dibaca isbiru wasabiru. Tapi isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Begitu. Yujtala itu tampak jelas. Bisa tampak jelas di sini atau bisa diihtimalkan, maksudnya dibaca idhar. Bisa dibaca idhar. Yujtala tetap dibaca idhar, tetap dibaca jelas. Begitu. Kemudian yang kedua, ini yang tidak disebutkan oleh An-Nazim, yaitu hasakta yang sudah kita bahas bersama. Pada saat ingin mawasal ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, maka boleh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan idraj, yang kedua adalah dengan sakat. Idraj dengan idgham, sakat tanpa idgham. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Yang tidak ada pada bait kita lewat aja lah ya. Yang kabir sama mutlak itu tidak ada pada bait. Kita lewat langsung ke bagian bait ke-17 sampai 20. Karena sudah dibahas itu. Beliau mengatakan ini berarti permasalahan idgham al-mutajanisain. Beliau mengatakan watta'u fi dalin wa ta'in athbatu. Maka tal dengan dal, kemudian tak dengan to, dua-duanya telah tetap. Maksudnya apa? Para ulama sepakat. Jadi ini yang disepakati para ulama yang disebutkan beliau. Tak dengan dal, tak dengan to. Tak ke dal, tak ke to. Itu para ulama sepakat. Idghamaha nahwu ujibat da'watu, seperti kata ujibat da'watu. Wa amanat ta'ifatun wa adghamu, demikian pula amanat ta'ifah. Demikian pula idghamkan adzal fi dha. Dzal dengan dha juga para ulama sepakat. Dzal dengan dha para ulama sepakat.
binahwi idzalamu adzala fi dhai binahwi idzalamu waddala fit ta bilam waddala fit ta'i bilam tirai. Demikian pula dal bertemu dengan ta tanpa ada perbedaan pendapat. Bilam tirai. Imtira itu perbedaan pendapat, perdebatan. Imtira itu mira, perdebatan. Waddala fit ta'i bilam tirai. Dal dengan ta juga nggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, begitu. Kemudian di sini lam hal bal qul firra itu masuknya mutaqaribain ya. Jadi ditunda dulu sebetulnya pembahasannya. Mithlu laqad taba. Makanya saya buramkan ini. Walla mahal wa bal wa qul firra ini diburamkan. Kenapa diburamkan? Karena itu mutaqaribain. Jangan nyambung dulu begitu. Ntar dulu. Kita kan lagi bahas mutajanisain dulu. Maka langsung ke contoh mithlu laqad taba. Mithlu laqad taba, sampai di situ dulu. Ya. Bukan darur syiar, ya cara syiar itu harus butuh syarah. Cara memahami syiar harus butuh syarah. Inilah caranya memahami syiar dengan syarah. Jadi babnya kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang harus paham di mana batas babnya, di mana batas kalimatnya. Dulu saya waktu belum ikut daurah Tuhfatul Atfal, waktu baca-baca doang, itu sempat salah memahami bait Tuhfatul Atfal yang di bab fil mithlani wal mutajirin mustaqaribain. In fi sifati wal makharij tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Wa iyyakuna makhrajan taqraba wa sifati talafa yulaqaba. Saya pikir sampai situ kalimat ya. Mutqariba ini ke sini. Baru ketika di daurah ini ikutnya ke sini. Oh, Masya Allah. Paham. Begitu. Di sini juga sama. Ya. Jadi mana bagiannya begitu. Bagian-bagiannya kita sendiri yang harus bisa memahami bagian-bagian tersebut dengan baik. Di sini pindah bait nih. Ini ngomongin dal keta, ya kan? Di sini ngomongin lam ke ro. Tapi di sini contohnya dal ta. Nah, begitu. Jadi udah beda bab. Maka berarti di sini mithlu laqad taba kembalinya ke sini. Begitu. Wa qurrabi baru ini ngomongin yang ini. Wal kullu yang tadi disebutkan tadi jaa bittifaqin fa'lami. Maka para ulama udah gak ada perbedaan pendapat. Jadi yang tidak ada perbedaan pendapat untuk mutajanisain itu ada 4. Tal kedal ada 5. Ta kedal, ta keto, kemudian zal kedha, dal keta. 4 ya. 4. Ada 4, betul ada 4. Ta kedal, ta keto, zal kedha, dal keta. 4. Ini yang para ulama sepakat. Begitu. Kemudian yang kelima itu lam kero. Itu pada lam fi'il dalam haraf. Itu mutaqariban. Kecuali kalau kita pakai mazhabnya al-farra bahwa dia mutajanisain. Lam kero berarti pada lam fi'il dan lam haraf. Seperti itu. Kemudian para ulama berbeda pendapat pada idgham yang lain. Di antaranya apa? Yang pertama adalah di sini tambahannya sa kadzal. Sa kadzal. Di sini para ulama beda pendapat. Bahkan dalam riwayat Hafs sendiri ada 2 pendapat. Apakah dia diidharkan atau diidghamkan? Menurut riwayat Imam Hafs. Jadi Imam Hafs meriwayatkan 2 cara baca, idhar dan idgham. Tapi kalau Imam Asy-Syatibi memilih yang idgham. Begitu. Yalhath dzalik. Apakah dibaca yalhath dzalik atau yalhath dzalik? Yang kedua adalah irkam ma'ana. Ini juga sama dalam riwayat Hafs ada 2 riwayat, irkab ma'ana dengan irkam ma'ana. Begitu. Dan yang ketujuh adalah pertemuan to dengan ta. Maka di sini dalam riwayat Imam Hafs dibaca dengan idgham naqis. Dibaca dengan idgham naqis. Wa ta'u fitta min ahadtu adghima wa min basat tawabqi itbaqahuma. Sebagaimana disebutkan oleh Alamah At-Tibi. Begitu. Jadi yang disebutkan oleh An-Nazim dalam kitab Hidayatus Sibyan itu hanya yang disepakati para ulama saja. Begitu. Adapun to keta maka dia mesti ada tampak huruf to-nya. Cara bacanya begini, ya Yusuf. Misalnya antum baca huruf to bertemu ta nih, basal ta. Jadi cara baca begini. Basal ta. Nah, masuknya to, keluarnya ta. Itu kalau to ketemu ta. Contoh yang lain, farrotum. Bisa.
Oke. Ahad di sini ahad tu. Tok dulu ahad tu. Nah, begitu. Ya, antum harus ingat ya. Kalau baca begitu. Jangan keliru lagi. Jangan ahad tu atau ahatotu. Ahad tu. Begitu. Adapun untuk yang kabir sudah kita bahas bahwa dalam riwayat Imam Hafs kabir-kabir itu terjadi kalau huruf pertamanya dihadzf. Huruf pertamanya dihadzf. Gampang itu. Baik. Untuk yang mutaqaribain tadi disebutkan di antaranya apa? Di antaranya adalah pada lam fi'il dan lam haraf yaitu wala mahal wabal waqul firra'i. Contohnya apa? Waqur rabbihkum. Begitu. Maka di sini adalah contoh mutaqaribain kalau mengikuti pendapat Ibnul Jazari. Adapun kalau mengikuti pendapatnya Al-Faraw mereka juga mutajanisain. Karena lam dan ro ini para ulama beda pendapat. Apakah mereka satu makhraj atau tidak? Begitu. Wallahu a'lam. Adapun kalau secara lebih detail, maka mutaqaribain yang terjadi idgham di antaranya adalah yang pertama lam sukun pada fi'il dan haraf yang bertemu dengan ra. Qur rabbi contohnya kecuali bal rana. Kecuali bal rana. Sudah kita bahas juga ya, kecuali bal rana. Kemudian lam ta'rif yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Maksudnya huruf-huruf yang jadi tempatnya lam syamsiyah. Selain lam. Gitu ya. Kemudian nun sakinah atau tanwin bertemu dengan lam yarwi. Yang sudah kita bahas. Lam yarwi. Kecuali wakila man raqa. Kecuali wakila man raqa. Nah terus di sini An-Nazim nggak nyebutin masalah qaf dengan kaf ini padahal penting sebetulnya nih. Sayang nggak disebutin masalah qaf dengan kaf pada bab mutaqariban. Padahal penting. Afdolnya disebutin. Tadi kan yang disepakati. Misalnya disebutin yang tidak disepakati pada nakhlukum misalnya begitu. Sangat disayangkan. Dan kita sudah bahas bahwa persoalan nakhlukum atau qaf bertemu dengan kaf ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia idghamnya naqis atau kamil, bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat idhar. Adapun menurut Imam Hafs maka dia dibaca dengan idgham kamil tanpa ada perbedaan pendapat menurut riwayat Imam Hafs. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang meriwayatkan di antara yang meriwayatkan idgham naqis adalah Imam Abu Bakar Ibnu Mirham dan Imam Maki bin Abi Thalib, dan keduanya bukan perawi Imam Hafs sehingga tidak bisa dijadikan sandaran ketika kita membaca riwayat Imam Hafs. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Catatan kaki sudah ditambahkan itu berkaitan dengan masalah ini. Ya, dah. Sudah selesai semuanya bab jenis-jenis idgham. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan jenis-jenis idgham? Berikutnya masuk ke terakhir, bagian terakhir untuk hari ini. Babu ahkami lam ta'rifi wa lamil fi'li. Jadi gimana ini? Miskomunikasi. Tuh, masih ada ini. Nih, Wa ba gitu ya. Wa
Toba. Kasihan yang ikut Zoom hari ini jadinya. Ya kasihan jadinya. Kada Zoom kepake. Gimana ini? Macam mana ini? Suruh live di ini aja lah, live di YouTube. Ada masalah link Zoom-nya. Baik. Babu ahkami lam ta'rifi wa lamil fi'al. Cuma dua, lam ta'rif dan lam fi'il. Kita sudah bahas lam ta'rif itu apa, lam fi'il itu apa. Kita langsung masuk saja kepada baitnya. Bait 21 dan 22. An-Nadhim mengatakan wa adhiranna lama ta'rifin lada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abghi hajjaka wa khaf aqimah wa fi siwaha min hurufin adghimah. Maka idharkanlah lam ta'rif ketika bertemu dengan 14 huruf yang terdapat pada kata abghi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah, baghain dan seterusnya. Wa fi siwaha, adapun selain bertemu dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka mesti diidghamkan. Begitu. Bisa abghi, bisa ibghi. Kalau di Tuhfatul Atfal ibghi, mini bghi hajjaka. Kalau di sini abghi. Yang pertama adalah lam yang dibaca idhar. Lam yang dibaca idhar disebut dengan lam qamariyah. Lam yang dibaca idhar disebut dengan lam qamariyah. Bagaimana cara membacanya? Sempurnakan huruf lamnya dengan makhraj yang tepat dan sifat-sifat yang sempurna, seperti misalnya al-awwal wal-akhir, al-bari, al-khallaq, al-yaqin, al-musawwir, al-huda. Contohnya seperti itu. L-nya semuanya dibaca dengan jelas. Adapun yang kedua, maka di sini kan nggak ada, beliau menyebutkan hurufnya kan, ya. Nah, ditambahin oleh para ulama pakai matan Tuhfatul Atfal. Begitu dimasukin di situ. Tibthum masil rohman tafus difdhani amda su'adhanin zuhur salifan al-karam. Tapi ini Tuhfatul Atfal, ya, jangan dikira ini bagian dari Hidayatus Sibyan. Cuma sebagian penerjemah Hidayatus Sibyan mengira ini bagian dari Hidayatus Sibyan juga. Bahkan ada kumpulan matan-matan, saya pernah baca itu, kumpulan matan-matan tajwid, ada matan Hidayatus Sibyan. Masuk gitu ya, Tibthum masilnya sama sif dzatana juga masuk. Itu tidak tepat, itu keliru. Begitu. Bagaimana cara mengidghamkannya? Maka langsung saja diucapkan huruf berikutnya. Contoh, at-thayyibat, ath-thamarat, as-salihat, ar-rahim, at-tawwab. Mudah insyaallah. Jadi kalau ada tanda sukun maka dia dibaca idhar, kalau ada tanda tasydid dia dibaca idgham. Ini namanya lam ta'rif. Ada lam qamariyah, ada lam syamsiyah. Lam qamariyah dibaca idhar, lam syamsiyah dibaca idgham. Berikutnya adalah lamul fi'al. Apa lamul fi'al? Lam yang terdapat pada fi'al. Apa itu fi'al? Fi'al apa fi'al? Fi'al apa? Tahu nggak? Fi'al itu gampangnya aja lah. Kata kerja, tahu kata kerja? Enggak tahu juga. Tahu kata kerja ya? Baik. Fi'il itu kata kerja. Lam fi'il adalah lam yang terdapat pada kata kerja. Contohnya lam yang terdapat pada apa? Contohnya pada lam yang terdapat pada kata ini. Iltamasu, kul atau kulna.
Itu contohnya lam fi'il. Gimana taunya saat belajar bahasa Arab? Ya, taunya belajar bahasa Arab. Jadi kalau kita pengen tahu ini lam fi'il atau lam harf, ini lam fi'il atau lam ini lam itu, maka harus paham bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Begitu. Dan yang namanya dalam bahasa Arab, fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya madhi, mudhari, dan amr. Contohnya fi'il madhi, lamnya iltaqa, arsalna. Yang mudhari, yaltaqiyan, yalmizun. Yang amr, qul atau fa'alqih. Apa hukumnya? Hukum lam fi'il adalah idhar. Hukum lam fi'il adalah selalu dibaca idhar. Kecuali saat bertemu lam dan ro saja. Kecuali saat bertemu lam dan ro saja. Contoh misalnya di sini yang bertemu dengan lam dan ro. Rabbi ja'alli wa yaj'al lakum qur rabbi qul la as'alukum. Semuanya dibaca dengan idgham. Sisanya dibaca dengan idhar. Begitu. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bertemu dengan nun bagaimana? Bertemu dengan nun dibaca idhar. Bertemu dengan nun dibaca idhar. Wa ja'alna qul na'am. Begitu. Kenapa dibaca dengan idgham? Yang pertama karena sedikit pertemuan lam dengan nun. Yang kedua supaya enggak iltibas makna, supaya enggak bercampur baur maknanya. Karena orang Arab sendiri bingung kalau misalnya diidghamkan. Kun na'am. Berasal dari apa itu? Kul na'am atau kun na'am gitu kan. Bingung. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sedikit dimaafkan gitu ya. Mughtafar istilahnya. Maka di sini kalimat iltamasu, qul na'am, qulna semuanya diidharkan. Wadhhir li harfil halqi kasfah anna ma lam yakun ma' mithlihi wal yudghama fi mithlihi hatman kama taqaddama. Dan huruf-huruf halaq itu mesti dibaca idhar. Jadi enggak idgham huruf halaq itu walaupun makhrajnya dekat, begitu maksudnya. Walaupun makhrajnya sama, seperti apa? Isfah anna. Makhrajnya sama, tapi enggak ada idgham. Dia mesti dibaca idhar. Contoh yang lain, yang berdekatan atau yang sama makhrajnya. Misalnya kalimat afrigh alaina, atau di sini la tuzigh qulubana selain fasfahanna. Atau misalnya di sini wasabbihu atau sabbahahum atau bimuzahzihihi, maka semuanya mesti dibaca idhar. Kecuali kalau sama hurufnya. Kalau sama hurufnya maka dia mesti diidghamkan sebagaimana telah diuraikan dalam bab idgham mutamathilain. Begitu, wallahu a'lam. Demikian. Alasan apanya? Kalau izhar itu nggak butuh alasan. Karena asal. Jadi kalau misalnya ada huruf diizharkan yang nggak butuh alasan, berarti alasannya apa? Ya karena udah bisa diucapkan, ngapain gitu butuh diubah. Jadi huruf yang dibaca sebagaimana asalnya itu tidak butuh alasan. Alasan itu dibutuhkan kalau dia berubah. Begitu. Misalnya kota Rominami, kok jadi kota Rominami nggak jadi Satria Baja Hitam? Tahu nggak tuh kota Rominami? Satria Baja Hitam. Tahu nggak? Nggak kenal antum ya. Tahu Knight Rider Black? Satria Baja Hitam. Nama robotnya Satria Baja Hitam. Nama belum berubahnya kota Rominami. Begitu. Nah si kota Rominami aslinya ente kok nggak berubah? Ya ini asal saya, ngapain saya nggak butuh alasan? Kalau ada penjahat baru saya berubah. Gitu maksudnya. Terus si Jason aku nggak tahu juga ya. Jason Power Rangers merah. Ketemu kalau Jason ketemu ya. Si Jason ini sehari-harinya jadi Jason, ya kan? Ditanya nggak, ente kok nggak berubah jadi Power Ranger merah? Pertanyaannya ngapain? Karena dia aslinya Jason, begitu maksudnya. Kapan dia berubah jadi Ranger merah? Kalau ada penjahat. Kenapa berubah jadi Ranger merah? Karena ada penjahat. Kenapa
manggil dinosaurus karena pencetnya gede. Nah gitu. Kalau nggak ada apa-apa, ya ngapain? Kurang lebih begitu. Ini idhar kenapa? Lah, kok idhar ditanya? Emang dia begitu bacanya? Begitu ya. Jadi idhar itu nggak butuh alasan. Huruf ro, kenapa dibaca tafkhim? Lah emang aslinya tafkhim. Nggak butuh alasan. Butuh alasan kalau dibaca tarqiq. Begitu. Jadi alasan itu dibutuhkan kalau dia keluar dari asal. Adapun kalau dia dibaca sebagaimana asalnya, maka tidak membutuhkan alasan. Kurang lebih seperti itu, ya. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, kalau para ulama bilangnya ya enggak usah ditanya gitu, apa yang ditanya gitu. Iya. Kenapa di situ ada peringatan? Karena tadi kita bahas makhraj yang dekat-dekat itu idgham. Begitu. Tapi ingat, enggak semua makhraj yang dekat itu otomatis idgham. Maka dikasih peringatan. Kenapa enggak idgham? Ya pertanyaannya yang ngapain mesti idgham gitu. Ya. Jadi tanya balik, ngapain mesti idgham? Jadi idhar tidak butuh alasan. Mad asli enggak butuh alasan. Kenapa enggak dibaca panjang? Ya ngapain dibaca panjang? Begitu. Ngapain dibaca panjang? Karena enggak ada alasannya untuk dia dibaca lebih dari 2 harakat. Begitu ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Besok insyaallah kita maju ke bagian berikutnya. Huruf tafkhim dan qalqalah, ada 2 bait aja. Besok aja, tanggung kalau sekarang. 2 bait tapi ya lumayan agak panjang lah pembahasan. Terutama yang tafkhim ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ada tanyakan sampai di sini dipersilakan. Iltiqo sakinain mau dijelasin? Boleh kalau misalnya mau iltiqo sakinain dulu. Oh rencananya gitu? Ya, rencananya gitu. Saya bilang mau ngejelasin iltiqo sakinain dulu. Entah. Saya pernah bilang gitu, saya pernah menjanjikan itu. Enggak, maksudnya saya bilangnya kayak gimana? Atau mau jelas atau saya nawarin? Oh enggak tahu. Ya, bebas kalau misalnya mau besok iltiqo sakinain dulu boleh. Antum mau penjelasan iltiqo sakinain? Kan udah di Jazariyah kan? Udah di Jazariyah kan, maksudnya butuh lagi apa enggak? Kalau enggak ya enggak apa, kita fokus di matan aja. Kalau misalnya enggak terlalu butuh, kita fokus di matan untuk Hidayatus Subyan aja. Gitu. Kalau misalnya butuh ya saya ulang. Tapi kalau misalnya enggak butuh enggak perlu. Enggak perlu berarti ya. Kita fokus di matannya aja. Baik. Khair. Ada yang tanyakan, Sub? Ada yang tanya? Beda. Kalau enggak ditanyakan kita akhir sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktah bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.